Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel calon ASN P3K. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas seputar contoh soal CASN dengan formasi operator layanan operasional kemampuan teknis P3K. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa subscribe channel ini guna untuk mendukung kemajuan channel ini. Bagi teman-teman yang sudah bergabung dan sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru. Oke, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Sebuah perusahaan logistik di Jakarta mempertimbangkan untuk mengganti armada motor operasional mereka yang boros bahan bakar dengan opsi lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Mengingat biaya bahan bakar yang terus meningkat dan isu polusi udara, dari pilihan berikut armada motor manakah yang paling sesuai untuk tujuan jangka panjang perusahaan dengan mempertimbangkan efisiensi biaya operasional, dampak lingkungan, dan kemampuan menempuh jarak dalam kota? A. Motor dengan mesin 150 cc terbaru dilengkapi dengan teknologi injeksi bahan bakar. B. Motor listrik dengan subsidi pemerintah dan infrastruktur pengisian daya mulai berkembang di Jakarta. C. Kombinasi antara motor listrik untuk jarak dekat dan motor bahan bakar hemat untuk rute yang lebih jauh didukung dengan sistem manajemen rute yang optimal. D. Motor skuter matic dengan kapasitas tangki bahan bakar yang besar untuk mengurangi frekuensi pengisian. Jadi di sini sebuah perusahaan logistik mempertimbangkan mengganti armada operasional mereka yang boros bahan bakar. Di sini boros bahan bakar dengan opsi yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Di sini ekonomis dan ramah lingkungan. Mengingat biaya bahan bakar terus meningkat dan isu polusi udara. Nah, di sini sudah kita bisa tebak ya. Kalau ramah lingkungan dan isu polusi udara ini berarti ke arah listrik ya, mesin ke arah yang listrik. Dari pilihan berikut armada motor manakah yang paling sesuai untuk tujuan jangka panjang perusahaan dengan mempertimbangkan efisiensi biaya operasional, dampak lingkungan, kemampuan menempuh jarak dalam kota? A. Motor mesin 150 cc dilengkapi dengan teknologi injeksi bahan bakar. Ini bisa ya, tapi di sini cc-nya terlalu besar ya. Jadi ada kemungkinan ini kemungkinan biayanya lebih besar ya, biaya operasionalnya ya. B. Motor listrik dengan subsidi pemerintah dan infrastruktur pengisian daya yang mulai berkembang di Jakarta. Ini boleh ya. Tapi kita lihat ini untuk jarak ya. Di sini nggak nyebutkan jarak ya. Yang C. Kombinasi antara motor listrik untuk jarak dekat. Ini oke, boleh ya. Dan motor bahan bakar hemat untuk rute yang lebih jauh. Nah, ini bagus ya. Ini terus didukung dengan sistem manajemen rute yang optimal. Ini benar ya. Terus dia motor listrik skuter kapasitas tangki bahan bakar besar. Ini kurang ya. Ini cuman mengurangi efisiensi frekuensi pengisian. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, kombinasi antara motor listrik. Nah, ini motor listrik ramah lingkungan dan polusi udara untuk jarak dekat, dan kalau untuk jarak jauh dia menggunakan motor dengan bahan bakar hemat untuk rute yang lebih jauh. Ingat di sini masih ada manajemen rute yang optimal. Jadi rutenya masih dikontrol, ada manajemen rute. Soal selanjutnya, sebuah perusahaan yang berlokasi di Bandung memiliki tim teknisi lapangan yang bertugas melakukan perawatan dan perbaikan di berbagai lokasi yang sulit dijangkau dengan transportasi umum. Perusahaan berencana menambah 1 unit mobil operasional. Faktor terpenting yang harus dipertimbangkan dalam memilih jenis mobil adalah titik-titik. A. Tampilan mobil yang modern sesuai dengan citra perusahaan. B. Kapasitas penumpang yang banyak untuk menampung seluruh anggota tim. C. Kemampuan mobil untuk melewati berbagai kondisi jalan termasuk jalan yang kurang baik, daya angkut peralatan yang memadai, dan efisiensi bahan bakar. D. Fitur hiburan dan kenyamanan interior yang lengkap untuk menunjang perjalanan teknisi. Jadi di sini
memiliki tim teknis. Nah, di sini sering ke berbagai lokasi yang sulit dijangkau untuk transportasi umum. Faktor yang terpenting dipertimbangkan untuk memilih mobil atau pilihan mobil yang modern dan sesuai dengan citra perusahaan ini kurang tepat ya di sini, karena tujuannya adalah ke daerah yang sulit. B. Kapasitas penumpang yang banyak untuk menampung seluruh, ini bukan ya. C. Kemampuan mobil untuk melewati berbagai kondisi jalan, ini masuk ya. Daya angkut peralatan yang memadai, oke. Efisiensi bahan bakar, ini masuk. D. Fitur hiburan dan kenyamanan interior, ini bukan ya. Ini bukan untuk rekreasi tapi untuk bekerja. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kemampuan mobil untuk melewati berbagai kondisi jalan termasuk jalan yang kurang baik, daya angkut peralatan yang memadai, dan efisiensi bahan bakar. Lanjut soal selanjutnya. Sebuah kantor cabang di Surabaya seringkali membutuhkan transportasi untuk mengangkut barang berukuran sedang antar gudang dan kantor. Mereka memiliki pilihan antara menyewa truk engkel sesekali atau membeli mobil van bekas dengan biaya perawatan yang perlu dipertimbangkan. Keputusan terbaik bagi perusahaan dengan frekuensi pengiriman yang tidak terlalu tinggi namun membutuhkan fleksibilitas adalah titik-titik. A. Membeli truk engkel baru agar tidak ada biaya perawatan di awal. B. Menyewa truk engkel sesuai kebutuhan dan mengevaluasi kembali jika frekuensi pengiriman meningkat signifikan. C. Membeli mobil van bekas dengan harga murah tanpa mempertimbangkan biaya perawatan jangka panjang. D. Mengandalkan layanan transportasi online untuk pengiriman barang meskipun biaya mungkin lebih tinggi. Jadi di sini membutuhkan transportasi untuk mengangkut barang berukuran sedang antar gudang dan kantor ya. Di sini memiliki pilihan antara menyewa truk engkel atau beli mobil van bekas dengan mempertimbangkan perawatan. A. Membeli truk engkel baru. Di sini pilihannya menyewa truk engkel atau membeli van bekas ya. Ini kurang tepat ya. Atau kalau beli engkel baru ini butuh biaya ya. Biaya lebih. Sedangkan kalau menyewa truk engkel itu biayanya nggak semahal beli baru. B. Menyewa truk engkel sesuai kebutuhan dan mengevaluasi kembali jika frekuensi pengiriman meningkat. Ini boleh ya. Jadi kalau pengirimannya semakin banyak ya nanti dievaluasi harus beli mobil atau tetap menyewa. C. Membeli mobil van bekas dengan harga murah tanpa. Nah ini salahnya, tanpa di sini, tanpa ini salah ya. Dan mengandalkan layanan transportasi online untuk pengiriman barang meskipun layanan biayanya lebih tinggi. Ini kurang tepat ini ya, karena mungkin biayanya lebih tinggi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Menyewa truk engkel sesuai dengan kebutuhan. Ini menyewa sesuai dengan kebutuhan dan mengevaluasi kembali jika frekuensi pengiriman meningkat signifikan. Soal selanjutnya. Sebuah perusahaan di Bali yang bergerak di bidang pariwisata memiliki beberapa unit mobil operasional untuk mengantarkan tamu. Mereka ingin meningkatkan citra perusahaan sebagai bisnis yang peduli lingkungan. Langkah strategis terkait kendaraan operasional yang dapat mereka ambil adalah titik-titik. A. Mengganti semua mobil dengan warna hijau cerah sebagai simbol ramah lingkungan. B. Memberikan pelatihan pengemudi hemat bahan bakar kepada para pengemudi. C. Secara bertahap mengganti armada dengan kendaraan hibrid atau listrik serta mengkomunikasikan inisiatif ini kepada pelanggan. D. Memasang stiker bertema lingkungan pada setiap mobil operasional. Jadi di sini sebuah perusahaan di Bali bergerak di bidang pariwisata. Bidang pariwisata memiliki beberapa unit mobil operasional untuk mengantarkan tamu meskipun ingin berkaitan citra perusahaan. Bisnis ini peduli lingkungan. Nah, di sini adalah lingkungan. Jadi di bidang bisnis ya, punya transportasi operasional untuk mengantarkan tamu, tapi mereka juga peduli lingkungan. Langkah strategis apa yang harus dilakukan? A. Mengganti semua mobil hijau. Cara ini kurang ya. Meskipun ini nanti menjadi simbol perusahaan atau simbol ramah lingkungan,
tapi di sini mengganti semua ya, mengganti semua. B. Memberikan pelatihan mengemudi hemat bahan bakar kepada para pengemudi. Ini bukan ya, bukan solusi. C. Secara bertahap mengganti armada dengan kendaraan hibrid. Ya boleh ya, ini benar ya. Atau kendaraan listrik. Oke, jadi nanti peduli lingkungan atau ramah lingkungan serta mengkomunikasikan inisiatif ini kepada pelanggan. D. Memasang stiker bertema lingkungan. Ini kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Secara bertahap mengganti armada dengan kendaraan hibrid atau listrik serta mengkomunikasikan inisiatif ini kepada pelanggan. Soal selanjutnya, sebuah perusahaan konstruksi di Kalimantan memiliki beberapa unit mobil double kabin untuk mengangkut karyawan dan peralatan ke lokasi proyek yang seringkali berlumpur dan berbatu. Setelah beberapa tahun, performa mobil mulai menurun dan biaya perawatan meningkat. Pilihan terbaik yang harus dipertimbangkan perusahaan adalah titik-titik. A. Terus memperbaiki mobil yang ada sampai benar-benar tidak bisa digunakan lagi. B. Menyewa mobil off-road setiap kali ada proyek di lokasi sulit. C. Mengevaluasi biaya perbaikan dibandingkan dengan membeli mobil double kabin baru atau bekas dengan kondisi yang lebih baik dan mempertimbangkan kebutuhan proyek ke depan. D. Mengandalkan transportasi lokal untuk mengangkut karyawan dan peralatan meskipun kurang efisien. Jadi di sini perusahaan memiliki mobil double kabin yang untuk mengangkut karyawan dan peralatan ya. Namun akhir-akhir ini performanya menurun dan biaya perawatannya meningkat. Pilihan terbaiknya adalah A. Terus memperbaiki mobil yang ada sampai benar-benar tidak bisa digunakan lagi. Ini bukan solusi ya. Ini tetap memperbaiki, berarti keluar biaya, terus biaya lagi ya. B. Menyewa mobil off-road setiap kali ada proyek ke lokasi yang sulit. Ini kurang tepat, ini meskipun boleh tapi kurang tepat. D. Mengevaluasi biaya perbaikan dibandingkan dengan mobil baru. Jadi kalau perbaikan itu berapa, terus kalau mau membeli mobil baru itu berapa, mobil baru atau mobil bekas itu berapa, dengan kondisi yang lebih baik tentunya, dan mempertimbangkan kebutuhan proyek ke depan. Jika proyek ke depan yang di sini masih mempertimbangkan kebutuhan proyek ke depan, ini benar ya. D. Mengandalkan transportasi lokal. Ini kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Mengevaluasi biaya perbaikan dibandingkan dengan membeli mobil double kabin baru atau bekas. Yang jelas biaya perbaikan itu kalau masih ringan, kalau di sini sudah tinggi, ya apa boleh buat, berarti harus dibandingkan melakukan perbaikan berapa atau membeli mobil double kabin baru atau bekas itu berapa dengan kondisi lebih baik dan mempertimbangkan kebutuhan proyek ke depan. Oke ya, kita lanjut soal selanjutnya. Sebuah kantor di Makassar memiliki seorang kurir yang setiap hari mengirimkan dokumen penting ke berbagai lokasi di dalam kota. Kurir tersebut menggunakan sepeda motor pribadi. Perusahaan mempertimbangkan untuk menyediakan sepeda motor operasional. Keuntungan utama bagi perusahaan jika menyediakan sepeda motor operasional adalah titik-titik. A. Mengurangi risiko kerusakan pada kendaraan pribadi kurir. B. Memudahkan perusahaan dalam mengontrol jam kerja kurir. C. Meningkatkan citra profesional perusahaan, memudahkan perawatan kendaraan secara terpusat dan potensi penghematan biaya operasional jangka panjang. D. Membebaskan kurir dari tanggung jawab perawatan kendaraan. Jadi di sini memiliki seorang kurir yang setiap hari mengirimkan dokumen penting ke berbagai lokasi dalam kota. Kurir tersebut menggunakan motor pribadi. Nah, perusahaannya mempertimbangkan untuk menyediakan sepeda motor operasional. Keuntungan utama bagi perusahaan. Keuntungan utamanya bagi perusahaan apa ini? A. Mengurangi risiko kerusakan pada kendaraan pribadi kurir. Ini bukan ya. Kalau ini buat kurir iya, tapi kalau karena ini buat perusahaan tidak. B. Memudahkan perusahaan dalam mengontrol jam kerja kurir. Ini juga kurang tepat. C. Meningkatkan citra perusahaan. Ini bagus. Memudahkan perawatan kendaraan secara terpusat dan potensi penghematan biaya operasional jangka panjang. Ini bisa ya. D.
Dia membebaskan kurir, ini kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, meningkatkan cita profesional perusahaan, memudahkan perawatan kendaraan secara terpusat dan potensi penghematan biaya operasional jangka panjang. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Sebuah perusahaan dengan banyak karyawan di Jakarta mempertimbangkan cara paling efisien dan efektif untuk transportasi karyawan dari beberapa titik penjemputan ke kantor. Mengingat masalah kemacetan dan biaya parkir, solusi transportasi massal yang paling mungkin dipertimbangkan adalah titik-titik. A. Membeli bus perusahaan berukuran besar untuk mengangkut seluruh karyawan sekaligus. Ini kayaknya kurang tepat ya. B. Mendorong karyawan untuk menggunakan transportasi online dengan memberikan subsidi. Ini kurang tepat. C. Menyediakan layanan shuttle bus dengan rute dan jadwal yang disesuaikan dengan lokasi tinggal mayoritas karyawan. Ini boleh ya, ini benar ya. D. Mewajibkan semua karyawan untuk menggunakan kendaraan pribadi yang lebih fleksibel. Ini jelas kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, menyediakan layanan shuttle bus dengan rute dan jadwal yang disesuaikan dengan lokasi tinggal mayoritas karyawan. Soal selanjutnya, sebuah perusahaan penyedia layanan internet di pedesaan Jawa Tengah memiliki teknisi yang seringkali harus menjangkau lokasi pelanggan yang terpencil dengan jalan yang kurang baik. Kendaraan operasional roda 4 yang paling sesuai untuk kebutuhan ini adalah titik-titik. A. Sedan ground clearance rendah untuk kenyamanan berkendara di jalan raya. Bukan ya, di sini karena lokasinya terpencil dan jalan yang kurang baik, ini berarti kurang tepat. B. Minibus dengan kapasitas penumpang yang banyak untuk mengangkut beberapa teknisi sekaligus. Ini kurang tepat ya. Kalau tadi seandainya masalahnya itu adalah bukan yang terpencil dan jalan kurang baik, ini boleh. Tapi karena ini masalahnya adalah tempat yang terpencil dan jalan kurang baik, berarti ini kurang tepat. C. Mobil off-road atau multi-purpose vehicle atau MPV dengan ground clearance tinggi dan kemampuan melewati berbagai medan. Ini boleh ya. Ini mobil off-road ini kalau medan-medannya aja yang kurang bagus, ini pas ya. Mobil city car ini nggak pas ya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang C, mobil off-road atau multi-purpose vehicle atau MPV dengan ground clearance tinggi dan kemampuan melewati berbagai medan. Lanjut soal selanjutnya. Sebuah perusahaan di Medan sedang menyusun anggaran tahunan untuk kendaraan operasional. Mereka memiliki beberapa mobil yang berada di usia dan di berbeda usia dan kondisi. Strategi pengelolaan anggaran kendaraan operasional yang paling bijaksana adalah titik-titik. A. Mengalokasikan dana yang sama untuk perawatan setiap mobil. Ini nggak pas ya, karena memiliki di sini kata kuncinya adalah berbeda usia dan kondisi. Berarti kalau dananya sama, ini kurang tepat. B. Menunda semua perbaikan besar dan menghemat anggaran tahun ini kurang tepat. C. Melakukan inspeksi menyeluruh terhadap kondisi setiap kendaraan. Ini benar ya. Memprioritaskan perawatan yang mendesak dan merencanakan penggantian kendaraan yang sudah tidak efisien dan secara bertahap. Ini benar ya. Dia menjual mobil lama dan membeli mobil bekas yang lebih baru. Ini kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, melakukan inspeksi menyeluruh terhadap kondisi setiap kendaraan. Jadi setiap kendaraan itu dicek, diinspeksi satu persatu sehingga terdapat nanti data yang valid. Mana untuk memprioritaskan perawatan yang mendesak dan merencanakan pergantian kendaraan yang sudah tidak efisien secara bertahap. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Sebuah kantor yang berlokasi di pusat kota Surabaya dengan lahan parkir terbatas menghadapi kesulitan dalam menampung kendaraan operasional dan kendaraan pribadi karyawan. Solusi jangka panjang yang paling efektif untuk mengatasi masalah keterbatasan ruang parkir adalah titik-titik. A. Mendorong karyawan untuk menggunakan transportasi umum dan memberikan insentif. Ini boleh ya. B.
B. Menyewa lahan parkir tambahan di sekitar kantor yang biaya yang mahal, ini kurang tepat. C. Menerapkan kebijakan penggunaan kendaraan operasional secara efisiensi, misalnya sistem pooling, mendorong penggunaan transportasi alternatif karyawan dan mempertimbangkan relokasi kantor jika memungkinkan, ini juga boleh. D. Membangun parkir bertingkat di area kantor meskipun membutuhkan investasi besar, ini kurang tepat. Jadi pilihan A atau C. Coba kita pastikan dulu. Mendorong karyawan untuk menggunakan transportasi umum dengan memberikan insentif. Di sini solusi jangka panjang ya. Di sini adalah solusi jangka panjang paling efektif untuk mengatasi masalah keterbatasan ruang parkir. Ini kurang tepat berarti kalau gitu ya, yang A. Berarti yang C. Menerapkan kebijakan penggunaan kendaraan operasional secara efisien, misalnya sistem pooling, mendorong penggunaan transportasi alternatif bagi karyawan. Ini transportasi alternatif ini banyak ya, bisa transportasi umum juga, dan mempertimbangkan relokasi kantor jika memungkinkan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, demikianlah pembahasan seputar contoh soal CASN dengan formasi operator layanan operasional. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain agar video ini semakin bermanfaat. Dan akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.